Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdullah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayah inayahnya kepada kita semua, dan bila kita dapat berkumpul berwajah yang insyaallah di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat dan salam juga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi tatiya syafa'atu ila hadayahum qiyamah. Amin. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin. Ketiga kalinya saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul istishab. Lanjut pengertian istishab. Istishab berasal dari kata al-shubhab, artinya sahabat. Artinya secara bahasa adalah meminta sahabat atau membandingkan suatu dan mendekatinya. Kedua, menurut Hamzah Al-Zahiri menjelaskan bahwa al-istishab adalah berlakunya hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran atau hadis sampai terbukti adanya dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut. Sedangkan menurut ulama usul fikih menyatakan bahwa al-istishab adalah tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut, sama seperti Al-Zam Al-Zahiri tadi. Lanjut, macam-macam al-istishab. Macam-macam istihab ada 5, yaitu yang pertama al-istihab al-ibadah al-syariah, yaitu istihab yang pada dasarnya didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah. Yang kedua al-istihab al-barrah al-asliyah. Istihab ini berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Yang ketiga ada al-istihab al-hukmi. Hukum ini didasarkan pada tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabut hukum awal tadi. Yang keempat ada al-istihab al-wasi. Al-wasi ini didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Yang kelima ada al-istihab berdasarkan ijma' yang diperselisihkan. Contoh pembagian al-istihab sebagai sumber hukum dalam ekonomi. Yang pertama al-istihab al-barrah al-asliyah. Contohnya dalam bidang muamalah, misalnya ada seorang yang pada dasarnya berbeda dari tanggungan hutang. Oleh karena itu, seorang penagih hutang pada orang lain, maka orang yang ditagih itu secara hukum berhak menolak atau membayar uang hutang itu sampai si penagih yang penagih tadi bahwa sudah membuktikan bahwa dia benar-benar ada bukti dia benar-benar mengutang pada orang yang bertagih-tagih. Al-istibat al-ibadah al-asliyah. Contohnya sudah dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan. Lantaran tekanan penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu lebih disebabkan karena mereka. Yang ketiga al-sifat makhluk. Pada dasarnya orang yang memiliki sebidang tanah, harta bergerak seperti mobil, motor, maka harta miliknya itu tetap saja dianggap ada selama tidak terbukti ada perubahan status pada hak milik tersebut, misalnya seperti jual beli atau akad hibah. Yang keempat ada al-sifat al-wasi al-taksisi. Contohnya ketika ada suatu kejadian yang mana terdapat seorang yang hilang, maka pendapat dari al-istihab al-was ialah orang yang hilang kecuali terdapat bukti yang mengajukan bahwa orang tersebut telah tiada atau dinyatakan meninggal. Lanjut, ada kehujatan al-sifat. Kehujatan al-sifat ketika ditemukan ketiadaan dalil syarak yang menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi. Secara umum, kehujatan al-sifat dibagi menjadi pendapat ulama
Ada 3. Jadi pertama ulama mutakalimin, yaitu ahli kalam. Ya, beliau mengatakan bahwa al-istihab tidak dijadikan hujjah atau tidak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, menurut ulama mutakhirin, ulama golongan Hanafiyah, merupakan dia mengatakan bahwa al-istihab dijadikan hujjah untuk mempertahankan, bukan untuk menetapkan. Ketiga, menurut ulama Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Az-Zahiri dan Syiah, mereka berpendapat al-istihab dapat dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada lama, tidak ada dalil yang merubahnya. Lama tidak ada dalil yang merubahnya. Sekian dari saya atas presentasinya tadi. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga menerima saran dan kritik jika ada yang salah. Atas perhatiannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.